Oke, baiklah. Pak Guru akan memulai pembelajaran hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Oke, saya kira waktunya sudah menunjukkan lebih dari 10 menit ini. Jadi Pak Guru akan memulai pembelajaran kita. Hari ini merupakan pertemuan yang terakhir untuk pembelajaran materi persamaan kuadrat. Ini adalah pertemuan keempat. Jadi nanti selesai pertemuan pembelajaran hari ini, gunakan waktu yang Pak Guru berikan untuk kalian bisa bertanya materi atau sesuatu yang kalian belum cukup memahaminya, supaya di akhir pembelajaran ini kita akan meninggalkan materi persamaan kuadrat, melangkah ke materi yang baru. Nanti adalah materi berikutnya itu adalah materi fungsi kuadrat. Itu dengan mempelajarinya secara lebih mudah ya. Karena persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat itu sangat dekat hubungannya. Bentuknya juga tidak jauh beda. Jadi kalau persamaan kuadrat ini sudah memahami, nanti fungsi kuadrat lebih mudah belajarnya. Oke, jadi sekali lagi nanti kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya dan Pak Guru akan mencoba menjelaskan materi yang terakhir ini nanti dengan cepat supaya ada banyak waktu untuk tanya jawab, ya. Baiklah, untuk materi yang terakhir hari ini Pak Guru akan membahas bentuk soal pertanyaan soal nomor 10 ya. Di soal penugasan kalian, materinya itu berhubungan dengan soal itu. Jadi Pak Guru akan mulai. Pak Guru akan menampilkan papan tulis digitalnya. Nanti Pak Guru akan tanya salah satu di antara kalian untuk konfirmasi. Apakah papan tulisnya bisa kalian lihat dengan jelas atau tidak? Baiklah, Pak Guru coba bertanya ke Biliam. Apakah bisa melihat tampilan presentasi papan tulis Pak Guru? Oke. Demikian pula yang lain pasti sudah bisa. Pak Guru akan mulai ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Ya. Menyusun bentuk persamaan kuadrat. Jika diketahui akar-akarnya ya. Jadi ini kebalikannya materi minggu lalu. Kalau minggu lalu itu ada akar-akarnya. Akar-akarnya. Maaf, jika diketahui persamaannya baru mencari akar-akarnya ya. Persamaannya ada. Persamaannya ada. Lalu akarnya ditanyakan akar-akarnya. Kalau hari ini akar-akarnya diketahui. Lalu yang ditanyakan persamaannya.
persamaan kuadratnya bentuknya kan. Yang ditanyakan persamaan kuadratnya. Nah, soal nomor 10 itu bisa kalian perhatikan di soal penugasan Pak Guru. Jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat yang pertama P sama dengan 4. Akar-akar persamaan kuadrat Pak Guru pakai singkatan PK saja ya. Akar-akar persamaan kuadrat diketahui yang pertama P-nya 4. Akar yang pertama itu 4. Akar yang kedua Q sama dengan minus 3. Pertanyaannya bentuk persamaan kuadrat yang sesuai adalah titik-titik. Persamaan kuadratnya seperti apa? Gitu kan? Nah, Pak Guru akan menolong kalian dengan menjelaskan bentuk soal yang serupa di buku mandiri kalian. Coba buka buku mandiri kalian halaman 10. Oh, maaf, halaman 25. Kalau sudah ketemu halaman 25, soal nomor 71, 72, 73, dan seterusnya. Itu adalah soal agar kalian bisa berlatih menyusun persamaan kuadrat. Ketika sudah diketahui nilai akar-akarnya. Sama seperti yang Pak Guru sudah tulis dan ada di soal penugasan yang terakhir. Tapi Pak Guru akan mencoba menjelaskan soal nomor 74 saja ya, karena 71, 72, 73 nilai akarnya itu salah satunya ada minus 3 ya, karena itu bukan mirip lagi, sudah sama dengan soal yang Pak Guru itu beri, jadi Pak Guru pilih nomor 74 saja, nomor 74. Diketahui di situ akar-akar persamaan kuadratnya nilainya 7 dan minus 4. Akar-akar persamaan kuadrat nilainya Pak Guru beri variabel X saja ya, notasinya itu Pak Guru kasih akar pertama itu X1, nilainya 7, kemudian X2 nilainya berapa? Minus 4 ya. Nah, nilai akar yang pertama itu 7, akar yang kedua minus 4. Kalau kalian mengingat kembali pelajaran minggu lalu, untuk mencari nilai akar, kita sudah sepakat belajar atau berlatih menggunakan metode apa? Pemfaktoran ya. Karena ini metode yang menurut saya paling sederhana, simple, mudah dimengerti. Jadi kita akan kembalikan ketika sudah diketahui akar-akar persamaan kuadratnya, kita akan menyusun persamaan kuadratnya dengan metode kebalikannya pemfaktoran, yaitu kita kalikan akar-akarnya ini dengan cara skema. Ya, ini kebalikan. Coba Pak Guru akan menjelaskan dan nanti kalian ketika sudah menyimaknya pasti memahami. Nah, berarti kita susun dulu. Kalau sudah ketemu faktor-faktornya, nanti tinggal kita kalikan dengan metode skema.
Kita tentukan dulu faktor yang pertama persamaan kuadratnya ini. Dari nilai akar yang pertama, X1 sama dengan 7. Ini kita susun faktor yang pertama. Faktor yang pertama, caranya berarti nilai X1 sama dengan 7 ini kita pindahkan nilai 7-nya ke ruas kiri. Ya, berarti nilai X1 ketika bilangan 7-nya pindah ke ruas kiri, berarti nilainya menjadi minus 7, ya. Sama dengan ruas kanannya tinggal 0, ya kan? Berarti nilai faktor yang pertama itu X min 7, ya. Faktor yang kedua, dari nilai akar yang kedua, berarti minus 4-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Mudah sekali kan? Berarti X2 min 4 menjadi ketika pindah ke ruas kiri, melompat pagar kan? Tandanya berubah menjadi kebalikannya, inverse-nya. Minus 4 itu plus 4. Sama dengan 0. Jadi nilai faktor yang kedua itu adalah, Pak Guru dekatkan ya, X plus 4. Nah, begitu. Jadi langkah yang terakhir supaya kita bisa menemukan nilai persamaan kuadratnya, kita kalikan dengan cara skema dua faktor yang sudah kita temukan ini. Ya. Nah, berarti kalian kan sudah memahami kemarin nilai dari faktor yang pertama ini sama dengan 0, faktor yang kedua sama dengan 0. Berarti kalau kita kalikan, hasilnya sama dengan berapa? 0 kali 0, 0 kan? Oke, kita kalikan dengan cara skema. Faktor yang pertama yang di depan ini kita kalikan dengan yang di belakang. Depan kali depan. X kali X nilainya X kuadrat. X kali plus 4. Hati-hati dengan tanda. Tandanya sama ya, plus dengan plus. Kalau sama, hasilnya plus 4X. Kemudian, sekarang yang suku berikutnya, suku yang kedua di bagian faktor yang pertama, minus 7. Hati-hati dengan tanda, kita kalikan tandanya dulu, tanda dengan tanda. Tandanya min kali plus, beda ya. Kalau beda menjadi min. Pokoknya kalau sama plus, kalau beda min. 7 kali X, 7X. Lalu minus 7 kali plus 4. Hati-hati, selalu berurusan dengan tanda dulu. Tandanya sama atau beda? Beda. Kalau beda hasilnya min. 7 kali 4, 28. Sama dengan 0. Nah, ada suku yang sejenis kan di sini di ruas kiri ini, yaitu 4X dan min 7X. Jadi kita selesaikan. Berarti hasil akhirnya suku yang pertama X kuadrat. Kita selesaikan dua suku yang sama ini. 4X minus 7X. Caranya mudah. Dilihat tanda plus dengan min ya. Min itu hutang, plus itu bayar. Hutang dengan bayarnya mana lebih besar? Hutangnya lebih besar, minusnya 7. Kalau hutangnya minusnya lebih besar, berarti hasil akhirnya pasti tandanya masih minus. Lalu angkanya 7 dikurangi 4, karena hutangnya 7 dibayar 4. Jadi minus atau masih hutang 3X.
Suku yang terakhir itu adalah C minus 28 sama dengan 0. Sudah selesai? Jawabannya berarti yang mana? X kuadrat min 3X min 28. Berarti jawabannya yang D. D ya. Oke, ini berarti bentuk ke berapa? Bentuk ketiga. Bentuk ketiga. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Seperti biasanya nanti catatannya ini Pak Guru akan masukkan di Google Classroom kalian. Kalian bisa mengunduhnya atau mendownloadnya di Google Classroom kalian. Kalau sudah, Pak Guru akan melanjutkan menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya, tapi persamaannya ini nanti adalah bentuk keempat. Kalau bentuknya keempat, itu nanti sudah kalian bisa ketahui dari nilai akar-akarnya. Kalau nilai akarnya itu bentuk pecahan, pasti nanti hasil akhirnya adalah persamaan kuadrat bentuk keempat. Contohnya soal nomor 75. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya berapa yang pertama? 2/3 dan minus 5 adalah titik-titik. Nah, soal nomor 75 seperti ini kan? Nah, coba perhatikan ternyata akarnya salah satunya itu adalah bentuk pecahan. Nah, ini ciri bahwa nanti hasil akhirnya itu persamaan kuadrat bentuk keempat. Ya. Masih ingat kan? Bentuk keempat. Bentuk keempat itu nilai A-nya tidak sama dengan 1. Oke. Kita mulai. Caranya sama, kita tulis dulu nilai akar-akarnya ini dengan notasi yang sama dengan pilihannya. Pilihannya itu pakai variabel X ya. Berarti kita pakai notasi X1, X2. Yang pertama, nilai X1 atau akar yang pertama, nilainya 2/3. Lalu X2, akar yang kedua nilainya minus 5. Kita susun dulu faktor persamaan kuadratnya ini berdasarkan akarnya. Yang pertama, faktor yang pertama, caranya sama. Nilai akarnya ini kita pindahkan ke ruas kiri. Pindahkan ke ruas kiri. 2/3 tandanya plus atau min ini? Negatif atau positif? Positif ya. Berarti pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Negatif 2/3 sama dengan 0. Lalu
Bentuk faktornya itu kita dapatkan dengan mengubah nilai suku 2/3 ini menjadi bentuk bilangan bulat. Bagaimana 2/3 ini supaya menjadi bilangan bulat? Kan sering kan Pak Guru ajarkan, caranya mudah. Kalikan setiap ruasnya ini dengan nilai penyebutnya. Berapa penyebutnya? 3 kan? Berarti kita kalikan ruas kiri dengan ruas kanan ini dengan 3. Berarti kita kalikan 3 masing-masing. Kita kali 3, ruas kanan, ruas kiri juga kita kali 3. Berarti 3 kali X, 3X kan? Lalu kali ini 3 kali min 2/3 itu kan hasilnya 3-nya dicoret dengan 3. Ya, akhirnya penyebutnya hilang, sisa min 2 sama dengan 0. Ruas kanan tetap 0 karena 0 kali berapapun tetap 0. 0 itu adalah sifat identitas perkalian. Berarti faktor yang pertama itu 3X min 2. Lalu faktor yang kedua, min 5-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Tinggal X plus 5 sama dengan 0. Min 5 pindah ke ruas kiri melompati pagar, tandanya berubah menjadi inverse-nya, kebalikannya plus 5. Berarti bisa kita langsung tulis faktor yang kedua berarti X plus 5. Nah, masing-masing faktornya ini nilainya 0 kan? Berarti kalau 0 kali 0 sama dengan 0. Oke, kita kalikan dengan cara skema. Yuk. Suku yang pertama di faktor yang pertama kita kalikan suku yang pertama di faktor yang kedua. Depan kali depan 3X kali X 3X kuadrat ya. 3X kali X kuadrat. Tandanya masih sama, hasilnya plus. Lalu hati-hati dengan tanda. Depan kali belakang 3, koefisiennya kali 3 15 ya. Berarti tandanya masih sama, plus kita kalikan kan 15 X. Lalu berikutnya hati-hati dengan tanda. Min kali plus, tandanya sudah beda ini sekarang. Hasilnya berarti negatif. Negatif 2X. Lalu yang terakhir negatif 2 min 2 kali plus 5. Tandanya dulu, tanda kali tanda. Karena beda hasilnya min. Angka kali angka 10 sama dengan 0. Oke, yang terakhir sekarang kita selesaikan. Ada dua suku yang sejenis. Plus 15X dengan minus 2X. Jadi hasil akhirnya 3X kuadrat plus 15 min 2. Bayarnya atau hutangnya lebih besar? Bayarnya. Kalau bayarnya lebih besar berarti pasti hasilnya plus. Angkanya yang besar kurang yang kecil. 13X. Konstantanya min 10 sama dengan 0. Yang mana jawabannya? Yang B.
Nah, ini bentuk keempat. Bentuk keempat itu nilai A-nya ini berapa? 3. Kalau yang tadi nilai A-nya 1. Kalau nilai A-nya 1 itu bentuk ke-3. Oke. Saya berharap semua paham, tapi kalaupun ada yang kurang paham, kurang jelas, perlu diulang lagi, saya persilahkan bertanya. Bagian mana? Yang ini bentuk ketiga atau bentuk keempat? Pak Guru, Ya, saya Pak Guru. Imam ya. Iya Pak Guru. Ya, bagaimana, Mam? Ada yang ditanyakan? Bagian yang X1-nya Pak Guru. Soal nomor 74 atau 75? 75 Pak Guru. 75. Ya, bagaimana? Bagian X1-nya Pak Guru. Belum ngerti. Belum. Ya, faktor yang pertama ya, cara menyusun faktor yang pertama. Ya Pak Guru. Oke. Terima kasih buat Imam. Pak Guru akan ulang lagi ya. Yang lain juga coba memperhatikan lagi. Faktor yang pertama, atau Pak Guru hapus saja ya, supaya bisa ulang ya. Pak Guru hapus dulu. Faktor yang pertama ini bentuknya pecahan. Bentuknya pecahan, nilainya 2/3. Prinsipnya kan sama dengan soal yang nomor 74 atau yang 75 ini yang faktor yang kedua. Nilainya bentuknya bilangan bulat. Nilainya -5, 4, -3. Untuk nilai pecahan, yang pertama yang harus dilakukan tetap sama, tidak berurusan dengan bentuk pecahannya. Yang pertama pokoknya nilai angkanya berapapun, pindahkan ke ruas kiri. Berarti pindahkan ke ruas kiri, nilainya X1, berarti X ya, X saja. 2/3-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Ke ruas kiri. Kita kumpulkan dengan X-nya. Karena tandanya di sini plus, waktu pindah ke ruas kiri menjadi min. Angkanya berapa? 2/3. Ya kan? Nah, setelah dipindah 2/3-nya ke ruas kiri, ini kan ada bilangan kan? Hasilnya akhirnya sisa berapa? 0 kan? Nah, karena udah dipindah, masih berapa? Masih 0. Ini kan ada angkanya 0 semua ini di belakangnya. Tapi nggak kelihatan. Nah, bisa dilihat dengan kacamata ilmu. Nah, berarti ini menjadi faktor yang pertama. Faktor yang pertama itu X. Oh, maaf. Nilai pecahannya dulu ya. Nilai pecahannya ini kita selesaikan, diubah bentuknya menjadi faktor yang pertama yang kita cari. Berarti kita berurusan dengan pecahan 2/3-nya ini, kita ubah menjadi bentuk bilangan bulat. Cara mengubahnya menjadi bilangan bulat, cara mudahnya, yang Pak Guru lingkari ini ya, pecahannya 2/3 ini, supaya menjadi bilangan bulat, bilangannya ini kita kalikan penyebutnya. Ya, kita kalikan penyebutnya. Karena penyebutnya ini 3, kita kalikan 3. Tapi bukan hanya pecahnya saja. Kita kalikan semua. Ya, semua suku yang ada di ruas kiri maupun ruas kanan ini kita kalikan 3. Jadi kita kalikan 3. 3 kali X min 2/3. Yang ruas kanan 0 kan, kita kalikan 3 juga. 3-nya kita pilih sudah paham ya dari mana ya. Kita lihat penyebutnya. Kan selalu begitu.
Berarti kita kalikan 3 kali X. Hasilnya 3X. Untuk suku yang berikutnya itu minus 2/3 kali 3. Ya. Hasilnya ini kan kalau 3 kali 2/3 itu tiganya kita coret tinggal pembilangnya saja kan. 3 dicoret dengan 3 berarti sisanya pembilangnya saja. Sisa 2 sama dengan 0. Nah begitu Imam. Sama bro. Ya, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, siapa ini Esther kah? Iya Pak, ya Pak. Gimana dek? Itu kan kalau yang nomor 10 itu kan Pak pakainya tuh P dan Q. Itu nanti yang dipakai sama-samanya PQ atau X. Oh ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus untuk menolong kalian semua ya berarti. Untuk soal nomor 10 yang Pak Guru berikan, notasi akar yang Pak Guru berikan itu P dan Q. Tetapi nanti waktu menyusun persamaan kuadratnya, ubah menjadi variabel X saja ya. Berarti X semua. Jadi itu buat menjadi X1 dan X2 gitu ya. Oke, terima kasih banyak Esther buat pertanyaannya. Menolong teman-teman juga jadinya. Ya Pak Guru, saya juga bingung di situ. Ya, begitu itu menyesuaikan saja sih. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin? Atau ini kan bentuk materi yang terakhir. Kalau sudah tidak ada, mungkin ada yang perlu dijelaskan lagi di seluruh materi persamaan kuadrat ini. Kalau tadi saya tanya ke teman-teman kalian yang ada di kelas ini, kan masih ada teman kalian yang di sini ini, Pak Guru tanyakan, itu mereka masih kesulitan bagaimana menarik akar-akar persamaan kuadrat dari bentuk yang keempat. Jadi mencari akar-akar persamaan kuadrat, ketika yang diketahui itu persamaan kuadrat bentuk yang keempat. Ada lagi enggak yang perlu ditanyakan? Selain itu nanti Pak Guru akan ulang penjelasan yang itu tadi yang saya sebutkan. Tidak ada? Ya. Ya. Akar-akarnya, akar-akar dari persamaan kuadrat nomor 1, 2, dan 3 di soal nomor 6 itu. Jadi nomor 6 itu ada 3 soal sebenarnya. Nomor 6 itu ada 3 soal karena ada 3 persamaan kan. Jadi setiap persamaan cari diskriminannya dan juga akar-akarnya. Begitu. Jadi nomor 6 itu ada 3 persamaan. Jadi setiap persamaannya itu carilah diskriminannya berapa, akar-akarnya berapa. Jadi nomor 6 itu sebenarnya 3 soal dia. Begitu. Jadi nanti nilainya setiap soal itu juga beda-beda ya. Tolong dipahami seperti itu karena bobotnya juga lain. Oke, kalau nggak ada Pak Guru akan beri contoh ya untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat bentuk yang keempat. Pak Guru mencoba memulainya dengan mencari faktornya dulu ya. Jadi dari faktor persamaan kuadrat itu kan kita bisa menguraikannya menjadi akarnya lagi. Jadi mulai dari mencari faktornya dulu. Kita belajar faktorisasi suku aljabar dulu. Pelajaran kelas 7 atau kelas 8. Tapi sebelumnya sebelum Pak Guru menjelaskan seperti biasanya nanti Pak Guru beri waktu untuk kalian mencoba ya. Jadi tidak hanya Pak Guru yang menjelaskan, kalian berlatih juga.
sebelumnya. Nah, Pak Guru kasih contoh soal persamaan kuadrat bentuk keempat. Misalkan ini. 3Y kuadrat minus 8Y plus 4 sama dengan 0. Carilah faktor-faktor persamaan kuadratnya ini. Ya. Pak Guru kasih waktu 2 menit ya, saya berharap cukup. Jadi tentukan dulu nilai angka ajaibnya untuk menguraikan suku BX-nya. Ini diuraikan menjadi berapa nanti. Nilai AC-nya, ini A-nya berapa? 3. Nilai C-nya 4. Berarti AC-nya 3 kali 4 kan? 12. Nilai B-nya minus 8. Jadi silahkan cari faktor 12. Berapa kali berapa? Berapa kali berapa sama dengan 12. Kalau dijumlahkan atau dikurangkan 8. Oke, ada yang sudah
menemukan faktor-faktornya. Oke, saya tanya ke beberapa di antara kalian. Yuli, Yuli Simbolon, Belum Pak Guru. ya. Belum. Coba nyalakan kameranya dulu. Sudah, Nak? Belum Pak Guru. Oke, yang sudah saja kalau gitu. Atau jangan-jangan minta reward kalian. Oke, yang sudah di sini ada Yohanes sudah selesai. Berapa Yohanes faktornya? Faktornya dulu. Itu akarnya, Nak. Faktornya. X. Oh, Y. Kita pakai variabel Y ya. Nah, berapa? Ininya loh, ini. Ya. 3Y min 2 dan Y min 2. Jadi seperti ini ya. Ada lagi yang lain? Yuli sudah? Yuli tadi? Belum Pak Guru. Y mima. Saya minta yang putri. Cewek. Yemima, bisa saya mendengar suara kamu, Yemima? Bentar Pak, bentar. Oh ya, Dicoba. udah dengar suaranya. Gladys ya, Gladys. Ya Pak Guru. Ya, berapa? Sama kayak punya Yohanes. Ya, sama. Wah. Sama persis. 3Y min 2. Oke lah. Ada yang memiliki jawaban yang berbeda, yang lain? Kalau tidak ada, oke. Pak Guru coba uraikan ya. Nilai AC-nya 12, nilai B-nya minus 8. Kita cari faktor-faktor 12 untuk menemukan apa? Bilangan yang Pak Guru cari ini kemarin sebutannya angka ajaib ya. Ya udah enggak apa-apa. Berarti faktornya 1 dan 12. 1 kali 12. Kalau dijumlahkan atau dikurangkan bisa dapat 8? Enggak ya, berarti tidak. Tetot. Terus faktor berikutnya 2, faktor 12 kan kali 6. Bisa dapat 8 dijumlahkan atau dikurangkan? Oh bisa, kalau dijumlahkan 8. Berarti ini ya. Faktor yang lain kan ada 3 dan 4. Tapi ini nggak mungkin ya. Karena kalau dijumlahkan 7, kalau dikurang 1.
Tuh, berarti bukan. Berarti 2 dan 6. Kita tentukan tandanya sekarang. Gitu kan? Angkanya 2 dan 6. Tandanya yang besar 6. Tandanya sama dengan B. Ya kan? B-nya ini tandanya negatif. Berarti ini tandanya pasti sama dengan yang besar. Itu aja kan? Pasti sama, selalu sama. Nah, itu pasti sama. Ini dalilnya begitu memang. Berarti minus 6. 6-nya minus. Lalu yang kecil 2, tandanya lihat AC-nya. AC-nya ini apa tandanya? AC-nya ini tandanya plus kan? Kalau plus berarti 2 ini hasilnya tandanya pasti sama. Karena ini dikalikan kan AC. Berarti hasilnya min dengan min. Nah, min 2 dengan min 6, min 8 kan? Akan kalau dikalikan 12. Kalau dikalikan tandanya plus, kalau dijumlahkan min dengan min 8. Oke, kita masukkan berarti bentuknya setelah kita uraikan itu min 2Y dengan min 6Y. 2 atau 6 duluan kita lihat temennya nanti. Pertama 3Y kuadrat, yang berikutnya 4. 3 itu temannya pasti 6 ya, karena punya faktor yang sama. Kalau kita tulis 2 nanti 6 dengan 4 jauh. Berarti nilainya min 6Y min 2Y. Nah, setelah itu plus 4 sama dengan 0. Nah, sampai di sini. Berikutnya kita faktorkan 2 suku yang di depan dengan 2 suku yang di belakang. Kita faktorkan dengan mencari FPB-nya. Ini bentuk yang pertama. Kita faktorkan, lihat koefisiennya dulu, 3 dengan 6. Berapa koefisiennya? Maaf, FPB-nya 3. Betul, 3 Y kuadrat dengan Y. 3Y. Nah, supaya menjadi 3Y kuadrat, kita kali Y. Supaya menjadi minus 6, 3-nya dikali minus 2. Udah ya? Lalu min 2 dengan 4, FPB-nya, lihat koefisiennya ini. Min 2 dengan 4, minus 2. Ya, nanti supaya menjadi 2Y kita kali Y. Lalu supaya menjadi plus 4 kali min 2 sama dengan 0. Sudah? Kalau sudah, yang di luar kurung ini kita kumpulkan menjadi 3Y min 2 dan Y min 2 sama dengan 0. Ya, karena ini bentuk perkaliannya kan kalau kita kalikan dengan cara skema ini kali ini 3Y kali Y itu kan ini kali ini. Nah, ya kan? 3Y kali min 2 itu ini kali ini kan? Nah, yang ini kali ini sorry. Maaf. Sepagur ini minus 2 kali Y ini kali ini kan? Min 2 kali min 2 ini kali ini. Ya. Nah, berarti faktornya itu 3Y min 2 dan Y min 2 sama dengan 0. Kalikan. Jadi jawabannya Yohanes benar ya?
Kalau benar berarti sudah cukup jelas bagaimana cara mencari akar-akarnya sekarang. Akar-akarnya kita tarik dari faktor-faktor yang sudah kita temukan. Kita tentukan faktor yang pertama ini mengandung Y1, nilai dari akar yang pertama. Faktor yang kedua ini mengandung akar yang kedua. Kita kasih notasi Y-nya berbeda, Y1 dan Y2. Kita pecah, hasil perkalian dua faktor ini menjadi 0. Paling mudah berarti nilainya itu 0 kali 0. Ya. Lalu, faktor yang pertama berarti 3Y1 kurang 2 sama dengan 0. Nilainya ini 0. Lalu minus 2-nya pindah ke ruas kanan menjadi 3Y1 sama dengan 2. Minus 2-nya pindah ke ruas kanan jadi plus kan. Lalu Y1 sama dengan, ingat 2-nya ini di atas. Ya. Perkaliannya kan 3 kali Y1 sama dengan 2. 2 kan di atas berarti. Segitiganya gini. Nah, ingat ya pelajaran Pak Guru minggu lalu biar nggak terjebak. Berarti Y1 sama dengan 2 per 3. Nilai akar yang kedua kita tulis saja Y2 min 2 sama dengan 0. Jadi Y2 sama dengan, pindah ke ruas kanan juga, berarti akar-akar dari persamaan kuadrat 3Y kuadrat min 8Y plus 4 sama dengan 0 adalah 2/3 dan 2. Nah, begitu. Nah, memang harus banyak berlatih supaya semakin mudah. Makanya di buku mandiri itu ada soal-soal yang serupa seperti ini. Tolong dicoba dikerjakan. Nanti kalau ada yang nggak jelas bisa bertanya ke Pak Guru lewat akun WhatsApp saya. Bisa. Ada beberapa teman kalian yang suka WhatsApp saya menanyakan soal yang mereka kerjakan di rumah. Jadi yang lain kalau perlu bantuan silahkan. Mau chat boleh, mau video call juga tidak masalah. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau yang nomor 6 itu kan nomor 6 kan disuruh dari akar realnya Pak. Jadi jawabannya itu pakai kalimat itu Pak. Kalau memiliki akar real atau enggak. bentar agak terganggu suara kamu dek, bisa diulang lagi kan? Yang nomor 6 itu kan disuruh mencari akar real. Itu tulis jawabannya pakai kalimat itu Pak. Oh, maaf. Saya Pak Guru melakukan kesalahan belum membaca soalnya. Tadi waktu Yohanes tanya nomor 6 itu bukan mencari akar-akarnya ya. Maaf. Nomor 6 itu bukan mencari akar-akarnya, tetapi menjelaskan banyaknya akar-akar real yang dimiliki. Ya, maaf tadi saya kurang jelas dengan pertanyaan Yohanes, lalu saya pikir itu mencari nilai akarnya. Nomor 6 itu adalah mencari diskriminan. Setelah ketemu nilai diskriminannya, menjelaskan banyak akar-akar yang dimiliki berdasarkan nilai diskriminannya, ya. Coba ingat kembali penjelasan Pak Guru, itu pertanyaan yang dipakai untuk latihan berdasarkan penjelasan saya dari buku Mandiri halaman 20 tentang uraian diskriminan ya. Di situ kan ada 4 keadaan atau 4 kondisi.
4 kondisi dari persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya, ya kan? Kondisi yang pertama, jika nilai diskriminannya lebih dari atau sama dengan 0, ya kan? Persamaan itu memiliki akar real. Kondisi yang kedua, diskriminannya sama dengan 0. Kalau diskriminannya sama dengan 0, memiliki dua akar real yang sama. Jadi memiliki akar kembar. Akarnya kembar. Pak Guru kasih contoh dulu kan ini, x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0. Ini akarnya ini berapa? Akarnya ini kan x sama dengan 3, x sama dengan 3. Ya, ini kembar. 3 kali 3 9, 3 ditambah 3 6. Gampang kan? Coba cari D-nya, pasti sama dengan 0 ini. Kondisi yang ketiga, jika D-nya lebih dari 0. Nanti kan kalian bisa melihat berapa nilai diskriminan yang sudah kalian hitung. Nanti kondisi berapa? Kalau kondisi yang ketiga, berarti memiliki akar berbeda. Misalkan diskriminannya 12, mungkin gini, x1-nya 2, x2-nya minus 3. Nah, ini dua akar real yang berbeda. Nah, kalau D-nya, keadaan keempat ini, D-nya ternyata kurang dari 0, berarti artinya tandanya apa nih? Negatif. Kalau diskriminannya negatif, dia itu tidak memiliki akar real. Ya, tidak memiliki akar real. Nah, tapi penjelasannya menurut buku Mandiri ini, keadaan ke-1 dengan keadaan ketiga itu bisa jadi sama ya. Iya kan? Kalau misalkan kalian hitung D-nya misalkan D-nya 10 begitu. Kan ini bisa ini ya, bisa 2 ini kan? Iya kan? Jadi Pak Guru ringkas saja lah, Pak Guru ringkas. Nanti jawabannya diskriminannya itu ini aja. Antara nomor 2, 3 dan 4. Paham maksud saya? Keadaannya itu Pak Guru ringkas karena keadaan pertama, kondisi pertama dengan kondisi ketiga ini itu sama ini. Bisa sama. Ini maksudnya gini loh, paham enggak sih kalian? Pak Guru takut kalian. Kondisi pertama itu bisa dibagi menjadi 2. Kondisi pertama itu bisa kondisi 2 dan 3. Karena kondisi yang pertama itu D lebih dari atau sama dengan 0 kan? Nih, ya kan? Ini maksudnya lebih dari atau sama dengan tuh bisa lebih atau sama dengan kan? Kan begitu. Jadi kondisi pertama itu Pak Guru hilangkan saja. Jadi diuraikan menjadi ini atau ini. Paham? Jadi keadaannya itu tidak atau. Kalau ini kan atau. Kalau atau itu kan pemahamannya bisa 2, bisa lebih dari atau bisa juga sama
dengan. Jadi yang kalian cari nanti setelah ketemu diskriminannya berapa? Diskriminannya itu positif, 0, atau negatif, gitu saja. Kalau diskriminannya positif, berarti memiliki dua akar real berbeda. Kalau 0, gimana tadi? Memiliki akar real yang sama atau kembar. Kalau diskriminannya negatif, berarti dia tidak memiliki akar real. Ya, terima kasih ya. Karena pertanyaannya itu membuat Pak Guru memperhatikan ulang soal nomor 6. Jadi nomor 6 tidak perlu mencari akarnya. Nilai akarnya nggak usah dicari ya, nggak usah repot-repot. Nomor 6 itu hanya mencari diskriminan dan jumlah akar. Maksudnya memiliki dua akar real yang berbeda, atau memiliki akar real yang sama, atau tidak memiliki akar real berdasarkan nilai diskriminannya ini. Begitu. Jadi yang Pak Guru biasa ajarkan, karena buku mandirinya ini baru tahun ini dipakai. Sebelumnya kan nggak pakai buku mandiri, pakai LKS dan buku paket saja. Pak Guru. Jadi Pak Guru biasanya uraikan dengan 3 kondisi ini aja biasa Pak Guru. Kondisi pertama, ini kondisi kedua, ini kondisi ketiga. Oke, itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran kita, sebelum nanti istirahat 45 menit. Nanti kita ketemu lagi. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akhiri. Terima kasih buat atensi kalian. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua ya. Makasih Pak. Oke, terima kasih juga. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak.